Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang mengikuti ibadah di gereja ini maupun di rumah kita masing-masing, kami para pelayan yang melayani di ibadah minggu kelima setelah Trinitatis di HKBP Tangerang Kota ini mengucapkan salam selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Saudara-saudara, firman Tuhan menyapa kita, firman Tuhan membekali dan menjadi kehidupan kita dalam minggu kelima setelah Trinitatis ini, yaitu yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 39 sampai dengan 42. Saya bacakan untuk kita, silahkan diikuti masing-masing dalam hati. Demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nas ini sesungguhnya tidak bermaksud mencela orang buta secara fisik atau buta secara jasmani, ya. Karena kita tahu bahwa kondisi buta secara real, buta secara fisik adalah keadaan real manusia yang selalu ada dari zaman ke zaman. Dan Yesus sendiri menyatakan berpihak kepada orang buta. Sebagaimana Injil Lukas 4 ayat 19 mengatakan, "Roh Tuhan ada padaku, sebab ia mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang buta." Ya. Jadi Yesus sendiri berpihak kepada orang buta, memberitakan kabar baik supaya mereka turut juga melihat keselamatan yang daripada Allah. Mereka merasakan sukacita dari kabar baik itu. Jadi jelas tujuan daripada apa yang disampaikan Tuhan Yesus dalam firman Tuhan hari ini bukan kepada mereka yang buta secara jasmani, namun ya mereka yang buta secara hati nurani. Sekalipun mata mereka bisa melihat, mata mereka celik, namun hati mereka buta. Saudara-saudara, kebutaan dalam firman Tuhan ini diartikan juga sebagai kebodohan, hautoon, atau dengan perkataan lain tidak berpengetahuan. Ya, kebodohan itu sendiri ada 3 macam dan akan kita bicarakan secara berurutan sesuai dengan ya level keparahannya. Jadi hautoni PHP martirket dok. Ya, semakin tinggi level keparahannya, maka semakin sulit pula atau mustahil berubah. Kebutaan yang pertama adalah mereka yang benar-benar buta. Ya. Sesungguhnya mereka adalah buta. Ini ada pada level paling bawah. Secara jasmani mereka tidak melihat jalan yang akan dilalui. Sehingga bila kita artikan sebagai metafora orang yang bodoh,
Inilah yang disebut sebagai orang bodoh dari sononya, ya. Nunga oto, atau seperti yang buta huruf misalnya, orang-orang tertinggal, ya, sebagai kondisi real apapun penyebabnya. Orang-orang yang tidak melihat kebenaran karena ketidaktahuan. Tentu Yesus bukan mengecam orang-orang yang seperti ini, ya. Karena firman Tuhan mengecualikan penghukuman kepada orang-orang bodoh yang seperti ini, orang-orang yang tidak tahu, sebagaimana, ya, firman Tuhan di dalam, ya, kitab Yunus, yang membuat Yunus sendiri protes dan marah kepada Allah. Ketika Allah mengampuni, menyelamatkan orang Niniwe, orang berdosa itu, lalu Yunus protes dan marah kepada Allah. Lalu kemudian Allah berfirman kepada Yunus, apakah engkau layak protes? Apakah engkau layak marah, hai Yunus? Karena aku menyelamatkan orang-orang Niniwe, bangsa yang besar itu, yang tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kirinya. Jadi kepada orang-orang bodoh yang semacam ini, yang perlu bukanlah sanksi, yang perlu bukanlah hukuman, melainkan pengajaran dari firman Tuhan supaya mereka celik bisa melihat kebenaran itu. Jadi saudara-saudara, jangan pernah marahi anakmu dalam sesuatu kesalahan yang saudara sendiri tidak pernah mengajarkan kepada mereka. Jadi ajarilah anakmu dengan baik, lalu evaluasilah. Kalau salah, berikan sanksi yang mencerdaskan. Kebutaan yang kedua adalah kebutaan akibat tertutup sebesar balok. Mustahil kita bisa melihat selumbar di mata orang lain. Atau jangan-jangan selumbar di mata orang lain itu adalah bayangan sebesar balok di mata kita. Maka tidak ada cara lain selain daripada menyingkirkan terlebih dahulu balok di mata kita, supaya kita bisa memastikan keadaan mata orang lain dengan baik. Ya, buta sesungguhnya masih dapat dituntun, ya. Tetapi buta yang seperti ini, buta yang karena kesombongan akan sulit berubah dan mungkin juga bisa menyesatkan orang lain. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang seperti ini cenderung akan menghakimi orang lain menurut pandangannya, menurut penglihatannya, menurut perspektifnya sendiri. Ini seperti cerita seorang ibu yang sedang dirawat di salah satu rumah sakit, yang ketika itu posisinya persis dekat jendela kaca rumah sakit tersebut. Ketika ia melihat ke arah luar rumah sakit itu, matanya tertuju ke suatu jendela rumah di seberang jalan yang sangat kotor sekali, ya, yang kelihatannya jorok sekali. Lalu ia menggerutu dan berkata dalam hatinya, dasar pemilik rumah yang malas, masa jendela sekotor itu tidak dibersihkan? Di mana pikiran pemilik rumah itu? Kelewatan. Pada saat si ibu itu kesal sekali, seorang perawat datang dan membuka jendela kaca rumah sakit tersebut. Si pasien tersebut akhirnya terkejut karena ia melihat tiba-tiba saja jendela rumah yang di seberang jalan yang tadinya sangat kotor sekarang menjadi sangat bersih. Ia penasaran lalu menutup kembali jendela rumah sakit itu. Dan ia mengamati bahwa setiap kali jendela yang di hadapannya ditutup, maka jendela rumah di seberang jalan itu tadi terlihat kotor. Akhirnya ia sadar bahwa bukanlah jendela rumah yang di seberang jalan itu yang kotor, melainkan kaca jendela yang ada di hadapannya. Untungnya saudara-saudara, dia sadar. Bagaimana pula kalau sampai ia meninggal, namun tetap menyalahkan si pemilik rumah itu. Inilah sakit yang akhirnya, ya, sakit hati atau kemarahan yang akhirnya dibawa mati.
Nah, saudara-saudara, demikianlah ketika seseorang melihat orang lain buruk, ya, maka jangan-jangan keburukan dalam diri orang lain adalah bayangan keburukan di matanya. Kejelekan orang lain jangan-jangan bayangan kejelekan di matanya. Ini sama seperti seorang anak kecil yang mengenakan kacamata warna merah. Lalu ia melihat dunia ini berwarna merah. Lalu ia menyimpulkan warna dunia ini adalah merah. Maka apapun kata orang lain mengatakan dunia ini warna biru, dunia ini warna hijau, dia akan tetap pada pendiriannya berkata bahwa dunia ini merah sebelum ia membuka kacamata merah yang dia pakai. Orang buta yang ketiga adalah orang buta yang sengaja buta. Mereka yang sebenarnya tahu tentang yang baik dan benar, namun sengaja berpura-pura tidak tahu atau membutakan diri demi suatu keuntungan. Ini seperti berita pernah ditulis di salah satu surat kabar. Seorang pengemis buta yang berpenghasilan ratusan juta per hari. Ketika petugas razia datang, ia dapat berlari dengan kencang dan menyelamatkan diri. Ya, tentu kalau dia buta, pasti dia tertangkap. Tapi karena dia pura-pura buta, dia bisa meloloskan diri. Lalu siapakah yang dituju oleh Yesus dalam kritiknya dalam firman Tuhan ini? Yang pertama adalah mereka kaum ulama, kaum rohaniawan, pemimpin umat yang seharusnya tempat bertanya tentang hal yang baik, tentang hal yang benar, dan menjadi teladan tentang kebaikan. Namun mereka tidak menunjukkan jalan yang benar. Yang kedua adalah mungkin juga kepada kita orang yang sudah tahu kebenaran, namun tidak mau melakukannya karena kita anggap tidak menguntungkan. Oleh karena itu Yesus mengecam mereka sebagai orang-orang munafik yang disamakan seperti kuburan yang dicat putih, yang dilabur putih, terlihat indah bersih dari luar, namun di dalamnya berisi tulang belulang yang busuk dan bau serta pelbagai jenis kotoran. Saudara-saudara, kebodohan seperti ini kecil harapan kita untuk berubah. Ya, inilah yang orang Batak katakan malo so perhapar guru honoton atau so tarajaran. Ya, ini sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya. Penulis Amsal dalam Amsal 17 ayat 12 mengatakan, lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada orang bebal dalam kebodohannya. Jadi orang kalau sudah bebal akan sangat berbahaya. Dan ya, ironinya korban orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang bodoh dalam level pertama tadi. Sehingga kalau kita mengulang pertanyaan Yesus dalam ayat 39 mengatakan, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Maka jawabannya sangat jelas dan tegas, tidak. Apabila dipaksakan, maka keduanya akan jatuh ke dalam lubang, baik yang menuntun dan yang dituntun. Karena itu saudara-saudara, firman Tuhan untuk kita semua jemaat yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah kita masing-masing, firman Tuhan ini mau menuntun kita supaya kita menjadi orang yang tahu tentang kebenaran, tentang kebaikan, dan kita mau melakukan. Sebagai cerminnya adalah firman Tuhan. Artinya standarnya, parameternya adalah apa yang dikatakan firman Tuhan. Kita belajar tentang firman Tuhan, kita berbicara tentang firman Tuhan, tetapi jangan lupa juga melakukannya. Sehingga setiap orang percaya terpanggil ya menjadi pengajar-pengajar dan penasehat-penasehat, menjadi teladan tentang hal yang baik dan hal yang benar. Oleh karena itu kita perlu beberapa hal. Yang pertama, sesuai dengan topik minggu kita hari ini, mencintai didikan.
Bagi seorang guru, belajar dan belajar itu sangat penting untuk memastikan bahwa ia mengajarkan yang benar dan baik, sehingga tidak menjerumuskan. Karena proses pendidikan itu adalah proses transfer ilmu, transfer pengetahuan dari seorang guru kepada muridnya. Ya, tentu air bersih tidak akan keluar dari tempayan yang berisi air keruh atau kotor, sehingga gelas yang kita gambarkan sebagai murid hanya menerima air yang tertuang dari tempayan yang kita gambarkan sebagai guru. Jadi sangat penting, asa unang salah memilih guru, jangan salah memilih guru. Harus guru yang jelas-jelas asal usulnya, ya, karena sekarang banyak orang terkesima dan terpikat dengan kemampuan kelihayan orang berbicara. Sama seperti yang akhir-akhir ini viral, seorang yang mengaku orang yang meninggalkan agama Kristen, seorang anak kardinal, lulusan Injil Vatican School, meninggalkan kekristenannya, kemudian berceramah menjelek-jelekkan agama Kristen. Dan celakanya saudara-saudara, banyak juga yang percaya dan jadi pengikutnya. Namun barangkali bukan hanya agama tetangga kita yang lain atau saudara kita yang lain, namun juga mungkin di dalam gereja. Ya, mungkin hamba-hamba Tuhan barangkali ada yang demikian. Demi memikat hati para pendengarnya, karena khotbah sudah sebagai komersil mendapatkan keuntungan. Sebab ia tahu manusia ini sangat mudah dipermainkan, ya. Belum pernah tatap muka, hanya mungkin melalui dunia maya bisa percaya dan akhirnya tersesat dan tertipu, ya. Kita mengetahui, mungkin barangkali ada yang pernah mengalami, dia bersedia saja disuruh apapun sampai orang yang tidak dia kenal sama sekali bisa menipu dia, mengambil uangnya berjuta-juta bahkan puluhan juta. Nah, inilah bagaimana orang bisa diperdaya hanya dengan ucapan, hanya dengan apa yang dia dengarkan. Karena itu Yesus mengajarkan sangat penting pendidikan dan pengajaran yang baik itu. Tujuan pendidikan itu secara teologis adalah mengembalikan manusia ke kodratnya sebagaimana ciptaan Tuhan menurut gambar dan rupanya. Ya, Ki Hajar Dewantara mengatakan tujuan pendidikan adalah memanusiakan manusia. Atau seorang tokoh reformasi agama Kristen yang beragama Kristen mengatakan, ya, intelligence plus karakter, that is the goal of true education. Ya, inteligensi, pengetahuan dan karakter adalah tujuan pendidikan yang benar. Ini juga kita pahami melalui Undang-Undang Dasar 45, juga Undang-Undang Dasar Pendidikan, bahwa tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi manusia yang beriman, bertakwa, ya, percaya kepada Tuhan, berakhlak mulia, memiliki karakter yang baik, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Jadi tentu ini sangat menjadi impian kita sebagai bangsa Indonesia, dan gereja juga termasuk di dalamnya. Keluarga juga termasuk di dalamnya sebagai lembaga pendidikan untuk mempersiapkan generasi bangsa, generasi gereja yang semakin baik ke depan. Kenapa pendidikan itu penting? Karena kebodohan itu pahit dan gelap, yang Yesus gambarkan sebagai orang buta. Ya, kita mungkin mendengar berita, inilah betapa banyak korban, betapa banyak orang korban cuci otak, ya, atau indoktrinasi, sehingga ya mau disuruh saja bahkan sampai mati untuk keinginan orang yang menyuruhnya. Kita mendengar juga akhir-akhir ini banyak kerajaan yang muncul di tengah-tengah bangsa kita seperti Sunda Empire, Keraton Agung Sejagat, dan celakanya banyak orang percaya dan pengikutnya, ya, secara membabi buta. Yang diuntungkan siapa? Adalah mereka yang lebih pintar daripada orang-orang yang lainnya itu. Inilah yang disebutkan oleh Upasa Batak kita
ijuk di para-para, hotang di parlabian, nabisuk napunahata, nauto tupanggadisan. Karena itu firman Tuhan ini menekankan, seperti dalam epistel kita tadi Amsal 4, benar-benar mengajak kita supaya belajar sepanjang hidup. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Jadi hikmat itu kita beli dengan semua yang ada pada kita. Karena hikmat itu akan menjaga kita. Tujuan pendidikan yang kedua adalah sebagai proses kita menjadi sempurna sama seperti Allah yang adalah sempurna. Buku ND kita dalam buku ND nomor 481, godang dope si guru honomi, godang dope asa tudosho doho Tuhan mi, setong nahurang hati gorami, sotuk dope haporsyomi. Jadi hidup orang percaya itu tetap ada dalam proses kesempurnaan menjadi seperti Allah yang adalah sempurna. Jadi cermin kita, alat koreksi kita yang sangat efektif adalah firman Tuhan. Sebab hanya firman Tuhanlah yang bisa menilai orang, bisa menghakimi orang. Mengapa? Karena manusia tidak mungkin menghakimi saudaranya yang lain. Karena manusia cenderung subjektif. Tetapi Allah tidak memandang muka. Yang kedua, karena saat kita menghakimi, pada saat yang sama kita menghakimi juga diri kita. Ya. Karena mengapa? Karena tidak ada manusia yang sempurna. Nobody is perfect. Alai saya adong doha hurangan dohot halobian. Karena itu dalam pengetahuan seseorang tidak ada ukuran yang pasti. Tetapi ada 4 hal yang pasti tentang pengetahuan. Yang pertama, ada hal yang sama-sama kita tahu. Ya, saya tahu dan saudara tahu. Yang kedua, ada hal yang sama-sama kita tidak tahu. Ya, saya tidak tahu, saudara juga tidak tahu. Yang ketiga, ada yang saya tahu tapi orang lain tidak tahu. Jadi perlu saya berbagi ilmu kepada yang lain. Lalu ada yang tidak saya tahu tetapi orang lain tahu, maka saya perlu belajar kepada yang lain. Di luar itu hanya satu tambahan lagi, yaitu ya mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang memiliki pengetahuan seperti itu, yang merasa seperti itu, yang dikenal sebagai S2, bukan gelar pasca sarjana, melainkan Siboto Salhut. Jadi semua dia tahu, semua dia kenal. Oleh karena itu firman Tuhan ini mengajari kita bagaimana setiap orang percaya itu menjadikan firman Tuhan menjadi ukuran dan penuntunnya adalah hati nuraninya. Sehingga kita tidak ya menghakimi orang lain menurut penilaian kita, menurut ya apa yang kita pandang baik, tetapi apa yang baik menurut firman Tuhan, ya. Karena itu Yesus dalam Yohanes 8 ayat 3 ketika orang Farisi ahli Taurat membawa seorang perempuan yang kedapatan berzinah ke hadapan Yesus, mereka mengatakan bahwa orang yang kedapatan berzinah harus dilempari dengan batu sampai mati. Lalu Yesus menjawab, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Dan ternyata tidak ada seorang pun yang kedapatan tidak berdosa. Dalam bahasa Batak lebih jelas dikatakan, dungi ubegi nasida lahobe manasida sada-sada pinisang ni panggora ni rohana. Jadi hati nurani kita sangat jujur untuk menilai, melihat orang lain. Jangan menilai orang lain berdasarkan mata kita, berdasarkan apa yang kita dengarkan, ya. Juga bukan berdasarkan tulisan yang kita baca atau yang kita ucapkan. Karena akhir-akhir ini betapa banyak hati yang tersakiti oleh tulisan kita, oleh ucapan kita yang seringkali kita ucapkan dulu, kita tulis dulu, baru berpikir. Diketik dulu,
lalu diposting, baru kemudian berpikir. Karena itu firman Tuhan ini juga mengajak kita supaya kita hidup dalam kerendahan hati yang menyadari bahwa kita adalah manusia yang lemah yang terus belajar. Dan ingatlah saudara-saudara, Tuhan sedang memproses kita dari waktu ke waktu. Proses Tuhan itu boleh banyak hal. Bisa melalui kesuksesan, bisa melalui kegagalan, bisa melalui sesuatu yang manis maupun yang pahit, bisa melalui sesuatu yang membahagiakan maupun yang menyedihkan, termasuk juga kondisi di tengah dunia dan bangsa kita saat ini. Apabila kita melihat itu dalam kacamata iman, kita akan mengerti bahwa pengalaman hidup yang kita alami sekarang adalah proses pendidikan Allah supaya kita bertumbuh lebih baik hingga menjadi serupa dengan Dia, Sang Guru Agung kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan saat ini, mengingatkan kami bahwa supaya kami memiliki mata iman, mata hati yang celik, yang jelas melihat, membedakan yang baik dan tidak baik, yang benar dan salah, apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang Tuhan benci. Sehingga hidup kami benar-benar menunjukkan sebagai orang-orang yang dewasa dalam hal pengetahuan, dewasa dalam hal iman, sebagaimana kami senantiasa belajar dari firman-Mu, belajar daripada apa yang Tuhan sampaikan. Karena itu Bapa di dalam surga, persiapkan kami Bapa untuk menjadi penuntun-penuntun yang baik, penuntun-penuntun yang melihat dengan baik, penuntun-penuntun dengan mata yang celik, sehingga semakin banyak, semakin bertambah-tambahlah orang yang hidup dalam kebenaran sesuai dengan firman-Mu. Mampukan kami baik sebagai guru, baik sebagai pemimpin, baik sebagai pelayan, maupun sebagai orang tua, kami mampu memberikan pendidikan dan pengajaran dengan teladan yang kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat-Mu Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Berkati pekerjaan kami, dan Engkau yang menghibur yang berduka. Setiap jemaat-Mu, baik yang bersama-sama dengan kami di dalam gereja ini, dan dimanapun, terlebih buat jemaat HKBP Tangerang Kota yang dengan setia melaksanakan ibadah di rumah mereka masing-masing. Berkati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.